Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan dua hal amat sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Bagi saudara, khususnya para hamba Tuhan dan majelis gereja, tolong perhatikan ini dengan benar dan baik. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, beri kepada kami hati yang mau taat akan firman Tuhan dan mengikuti apa yang Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 6 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Amin. Saudara sekalian, kita belajar sesuatu hari ini, betapa seriusnya Tuhan memilih para rasulnya, para murid pada waktu itu. Ya, dari antara begitu banyak orang yang selalu bersama-sama dengan dia memilih 12 orang. Jadi satu hal yang patut saudara ingat, bahwa Tuhan Yesus tidak sembarangan juga memilih Yudas Iskariot. Memang dia itu Tuhan yang maha mengetahui, tetapi sekarang dia adalah manusia yang memperhatikan juga rekam jejak orang. Ya, mungkin dulu Yudas Iskariot itu adalah seorang yang jujur dan sungguh-sungguh, sehingga dia dipercayakan menjadi bendahara dari umat Tuhan. So, jangan heran, ya. Kita tahu ada istilah apa? Lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Oh, itu masih terjadi sekarang, saudara sekalian. Terjadi kepada siapa saja. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bukan salah memilih Yudas, tetapi dia itu memilih dengan serius. Coba saya lihat ayat tadi. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dia sebut satu persatu. Ya. Tuhan, Allah Bapakku, minta anugerah-Mu Bapa supaya saya bisa memilih orang-orang ini. Tuhan, apakah Engkau berkenan? Itu Simon Petrus, Andreas, ya, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Tuhan Yesus datang kepada Bapaknya minta, apakah saudara majelis gereja dan hamba Tuhan masih punya sikap yang sama? Ketika memilih orang, ya, bawa kepada Tuhan, ambil doa puasa, supaya yang terpilih itu benar-benar orang yang tepat. Jadi mohon sungguh-sungguh hari ini supaya kita sampai ke sana. Mari saya berikan contoh lagi pada saudara sekalian. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus."
Terus. Kemudian lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, dengar itu? Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan demikian ia tambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara pemirsa, yang sering kita dengar apa? Yang sering kita dengar ialah dipilihlah orang-orang itu. Sesudah itu yang kalah dipilih kemudian melawan dia. Katanya ini pemilihan tidak betul, tidak jujur. Begitu kan sering terjadi bahkan di gereja. Tetapi kita melihat di sini karena mereka sudah berdoa, 120 orang berdoa, berseru kepada Tuhan, dan kemudian apa? Tuhan jawab. Matiaslah yang menggantikannya. Jadi hari ini mari kita belajar sesuatu, saudara sekalian, bahwa memilih orang yang melayani Tuhan itu sangat serius. Sehingga Yesus pun harus naik ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Jadi itu yang saya ajak kita hari ini untuk sampai ke sana, untuk kita betul-betul lebih serius lagi mengurus gereja kita masing-masing. Jangan mengurus gereja itu asal-asalan. Dan ingat, gereja itu bukan PT. Gereja itu bukan lembaga-lembaga tertentu yang bersifat komersial. Jadi kita harus menggunakan cara-cara rohani juga. Mengelola lembaga rohani dengan cara yang tidak rohani itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu nanti sebentar silakan saudara baca 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu. Hanya 2 gereja yang berkenan kepada Tuhan, yaitu gereja Smyrna ya dan gereja Philadelphia. Jadi mari kita lebih serius lagi mengurus gereja kita masing-masing, terutama para hamba Tuhan dan majelis gereja yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan menolong semua pemirsa, terutama hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini, para majelis yang menyaksikan program ini, pengurus gereja yang menyaksikan program ini, supaya kami lebih serius lagi mengurus gereja kami dengan cara-cara rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.